Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kak Ria. Kita sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan SKB. Video ini akan membahas tentang FR hari ketiga pelaksanaan SKB kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut membahas FR, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa meluangkan waktu untuk subscribe terlebih dahulu dan menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan uploadan video dari Kak Ria. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Kedudukan Puskesmas dalam SKN adalah A. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. B. Unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. C. Sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama dengan Puskesmas adalah sebagai mitra. D. Sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Atau E. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sebelum menjawab, kita akan membahas tentang kedudukan Puskesmas dalam kaitannya dengan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten atau kota, dan sistem pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, di sini peraturan tersebut membahas tentang kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten atau kota, dan sistem pemerintah daerah. Untuk yang pertama, kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau kota adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Untuk kedudukan Puskesmas dalam sistem pemerintah daerah merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Sedangkan kedudukan Puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama, di wilayah kerja Puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas adalah sebagai mitra, dan di wilayah kerja Puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa, dan pos UKK. Kedudukan Puskesmas adalah sebagai pembina. Jadi, kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah jawabannya D. Sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Sekarang nomor 2, indikator keberhasilan pengembangan desa siaga adalah A. Bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS. B. Bertambahnya jumlah balita dengan gizi buruk. C. Adanya penurunan kualitas UKBM yang dibina. D. Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu yang menjadi masalah setempat bertambah, ataukah E. Jumlah BBLR yang dirujuk bertambah. Untuk indikator keberhasilan pengembangan desa siaga dapat diukur dari 4 indikator. Yang pertama yaitu indikator input, kedua indikator proses, ketiga indikator output, dan yang keempat adalah indikator outcome. Untuk indikator yang pertama yaitu indikator input,
Indikatornya adalah yang pertama jumlah kader desa siaga, jumlah tenaga kesehatan di Poskesdes, tersedia sarana misalkan saja obat dan alat yang sederhana, tersedia tempat pelayanan seperti posyandu, tersedia dana operasional desa siaga, tersedia data atau catatan jumlah kakak dan keluarganya, tersedia pemetaan keluarga lengkap dengan masalah kesehatan yang dijumpai dalam warna yang sesuai, serta tersedia data atau catatan, misalkan saja jumlah bayi diimunisasi, jumlah penderita gizi kurang, jumlah penderita TB, malaria, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah indikator proses, yaitu indikator pelaksanaannya dari suatu program bagaimana. Misalkan saja frekuensi pertemuan forum masyarakat desa bisa dihitung dalam bulanan, 2 bulanan, dan sebagainya. Selanjutnya berfungsi atau tidaknya kader desa siaga, berfungsi atau tidaknya Poskesdes. Selanjutnya berfungsi atau tidaknya UKBM, misalkan saja posyandu yang ada. Selanjutnya berfungsi atau tidaknya sistem penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan berbasis masyarakat. Ada atau tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk Kadarsi dan PHBS, serta ada atau tidaknya kegiatan rujukan penderita ke Poskesdes dari masyarakat. Untuk indikator yang ketiga yaitu indikator output, meliputi jumlah persalinan dalam keluarga yang dilayani, jumlah kunjungan neonatus, selanjutnya jumlah BBLR yang dirujuk, jumlah bayi dan anak balita berat badan tidak naik ditangani, selanjutnya jumlah balita keluarga miskin umur 6-24 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI, selanjutnya jumlah balita yang mendapat imunisasi, jumlah pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam, jumlah keluarga yang punya jamban, jumlah keluarga yang bina sadar gizi, selanjutnya jumlah keluarga yang menggunakan garam beriodium, selanjutnya adanya data kesehatan lingkungan, selanjutnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu yang menjadi masalah setempat, serta adanya peningkatan kualitas UKBM yang dibina. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu indikator outcome. Di sini perbedaan output dan outcome bisa dilihat dari, kalau output itu bisa langsung dilihat dari setelah pelaksanaan dari program tersebut. Sedangkan outcome adalah hasil kelanjutan dari dilakukannya pelaksanaan program tersebut yang dilakukan secara terus-menerus, dapat dilihat dari persentase penurunan angka penyakit atau peningkatan dari perilaku hidup sehat. Misalkan saja contoh dari indikator outcome yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang sembuh atau membaik dari sakitnya. Selanjutnya bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS. Selanjutnya berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia dan berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk. 4 tadi merupakan indikator keberhasilan pengembangan desa siaga. Jadi setelah pembahasan ini, indikator keberhasilan pengembangan desa siaga adalah jawabannya yang A. Bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS. Selanjutnya yaitu nomor 3, yang merupakan aspek fundamental SDGs adalah A. Manusia, keadilan, B. Perdamaian, kemitraan, C. Sosial, perdamaian, D. Keadilan, kesejahteraan, dan E. Bumi, lingkungan. Di sini aspek fundamental SDGs ada 5P. 5P itu diantaranya yaitu people, manusia. Yang kedua adalah planet atau bumi. Yang ketiga yaitu prosperity atau kesejahteraan. Yang keempat peace atau perdamaian. Serta yang kelima partnership atau kemitraan. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, perdamaian dan kemitraan. Selanjutnya nomor 4. Pengamalan aspek fundamental SDGs kedua adalah A. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, B. Kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi terjadi selaras, C. Mendorong masyarakat yang damai, adil, dan
inklusif serta terbebas dari rasa takut dan kekerasan. D. Membangun kemitraan berdasarkan semangat solidaritas global yang diperkuat. Atau E. Mengelola sumber daya alam serta berkelanjutan. Di sini kita harus tahu dulu aspek fundamental SDGs yang kedua itu apa. Yang kedua yaitu plan atau bumi. Di sini untuk melindungi planet dari degradasi termasuk melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan, dan mengambil aksi-aksi penting terkait perubahan iklim sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa datang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar alam bisa dimanfaatkan bukan pada generasi sekarang tapi untuk keberlangsungan generasi yang akan mendatang. Jadi jawaban yang tepat adalah mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi penerus kita. Dan selanjutnya yaitu nomor 5, tujuan jangka panjang imunisasi adalah A. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. B. Tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu. C. Tercapainya eliminasi dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. D. Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sesuai target RPJMN. Atau E. Tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah 2 tahun dan pada anak usia sekolah dasar serta wanita usia subur. Menurut peraturan penyelenggaraan imunisasi, tujuan umum imunisasi tersebut yaitu tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sesuai target RPJMN, tercapainya uji di seluruh desa atau kelurahan. Selanjutnya tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah 2 tahun dan pada anak usia sekolah dasar serta wanita usia subur. Selanjutnya tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu serta terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Untuk tujuan di sini yang mengarah tujuan jangka panjang imunisasi adalah eliminasi dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena untuk mencapai ini diperlukan komitmen dan proses yang sangat lama. Dan Indonesia sendiri baru eradikasi polio tahun 2014 kemarin. Untuk sekedar lebih tahu mengenai prinsip manajemen ataupun target program pengendalian penyakit menular, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, diantaranya ada 3 target. Yang pertama reduksi, kedua eliminasi, dan yang ketiga eradikasi. Reduksi adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan atau kematian terhadap penyakit menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya. Untuk eliminasi adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. Di sini eliminasi menurunkan angka insiden mendekati 0 atau sangat kecil untuk penyakit tertentu. Contohnya saja campak, rubella, tetanus maternal, dan neonatal. Untuk eliminasi campak ini tidak ditemukan wilayah endemis campak selama lebih dari 12 bulan dengan pelaksanaan surveillance campak yang adekuat. Untuk khusus eliminasi tetanus neonatorum, insiden atau angka kejadian tetanus pada masyarakat kurang dari 1 kejadian tetanus neonatorum dalam 1000 kelahiran hidup pada setiap kabupaten atau kota. Untuk selanjutnya, eradikasi adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen.
sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional. Istilahnya di sini yaitu melenyapkan penyakit. Contohnya yaitu polio. Dengan eradikasi polio, misalkan 3 tahun berturut-turut tidak ditemukan virus polio dengan dibuktikan oleh surveillance AFP sesuai standar sertifikasi. Setelah pembahasan ini, jadi tujuan jangka panjang imunisasi adalah tercapainya eliminasi dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu C. Cukup sampai di sini pemaparan FR hari ketiga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.